Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amanda dengan NIM F1D1190003. Saat ini saya akan mempresentasikan seminar magang saya dengan judul Aktivitas Pertambangan dan Analisis Faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 pada kegiatan penambangan batu bara di PT Primadelin Agropermai atau PDAP, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Adapun untuk dosen pembimbing seminar magang saya kali ini adalah Bapak Aditya Deni Prabawa STMT, dan untuk dosen pengujinya adalah Bapak Jarod Wiratama STMT dan Bapak Yudi Arista Yulanda STMT. Yang akan saya presentasikan pada hari ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan umum, yang ketiga ada aktivitas penambangan, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang saya mengambil judul analisis faktor kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di PT Primadelin Agropermai ini. Yang pertama yaitu dalam proses penambangan di PT Primadelin Agropermai ada beberapa faktor pendukung yang melibatkan manusia dan alat berat, di mana berdasarkan pengamatan di lapangan masih banyak terdapat para pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri ataupun APD dan tidak memperhatikan keselamatan ketika bekerja. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan penegasan terhadap peraturan-peraturan dari pihak perusahaan, sehingga pekerja masih tidak mempedulikan tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja di PT Primadelin Agropermai. Ini adalah keadaan aktual di lapangan, di mana masih terlihat adanya pengawas atau pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang berdiri di dekat alat. Dan kemudian ada gambar yang kedua, yaitu kondisi jalan licin di mana dump truck tergelincir. Adapun tujuan dari laporan magang kali ini adalah yang pertama, mengetahui dan memahami tahapan-tahapan pertambangan batu bara yang ada di PT Primadelin Agropermai. Yang kedua, mengetahui dan mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan yang ada pada kegiatan penambangan di PT Primadelin Agropermai. Adapun manfaat dari laporan magang kali ini, yang pertama, menambah pengetahuan tentang berbagai proses penambangan. Yang kedua, menambah wawasan keilmuan mahasiswa tentang situasi dalam dunia kerja. Yang ketiga, menambah wawasan tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dan yang terakhir yaitu memberikan referensi dalam pembuatan laporan selanjutnya, baik untuk mahasiswa maupun referensi untuk perusahaan. Kemudian yang kedua, kita masuk ke tinjauan umum. Profil perusahaan, yang pertama, PT Primadelin Agropermai ini merupakan salah satu perusahaan kontraktor, yang mana pemilik izin usaha pertambangan ini dimiliki oleh PT Karya Bumi Baratama, yang memiliki luas 10.211 hektar. Kemudian untuk perizinan dalam pelaksanaan operasi produksinya sendiri, sudah diputuskan oleh Menteri SDM dengan nomor SK 487.K garis miring 30 garis miring DJB garis miring 2016 seluas 10.211 hektar. Kemudian PT Primadelin Agropermai ini sendiri sudah beroperasi dari tahun 2016 di Kelurahan Sarolangun Kembang, atau lebih tepatnya sering dibilang Tanjung Rambai. Kemudian untuk struktur organisasi, karena ini merupakan perusahaan kontraktor, perusahaan ini dikepalai oleh PJO atau penanggung jawab operasional, di mana PJO ini yang mengepalai atau yang menanggung jawab semua kegiatan operasional yang ada di PT Primadelin Agropermai. Kemudian PJO ini dibantu dengan main engineer, HRD maupun plan. Selanjutnya untuk peta lokasi PT Primadelin Agropermai. Lokasi PT Primadelin Agropermai ini sendiri dapat ditempuh perjalanan darat
melalui jalan lalu lintas Jambi Sarolangun itu dengan jarak 128 km yang bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kisaran waktu kurang lebih 4 jam. Untuk peta geologi regional sendiri, di PT Prima Delian Agroperma ini sebenarnya terletak di Cekungan Sumatera Selatan yang memiliki 3 formasi batuan dan 2 endapan kuarter, di mana formasinya itu sendiri di IUP PT Karya Bumi Baratama ini terdapat formasi air benakat, formasi muara enim, formasi kasai, endapan aluvium, dan endapan rawa. Sedangkan untuk area penambangan PT Prima Delian Agroperma ini sendiri termasuk ke dalam formasi kasai. Di mana formasi kasai ini memiliki batu bara yang bernilai kalori rendah atau bisa juga dibilang lignit. Kemudian untuk iklim dan cuaca, daerah lokasi pelaksanaan magang berada di daerah Khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis dengan suhu 20 derajat sampai 32 derajat Celcius. Namun saat periode pelaksanaan magang cenderung ke musim hujan atau dan musim kemarau yang tidak teratur untuk saat ini. Tapi cenderung ke musim hujan. Ketiga, aktivitas penambangan. Aktivitas penambangan yang ada di PT Prima Delian Agroperma yang pertama yaitu pembersihan lahan atau land clearing, di mana pembersihan lahan ini sendiri dilakukan sebelum dilakukannya pengupasan tanah pucuk atau topsoil. Yang kedua ada pengupasan tanah pucuk atau topsoil. Yang ketiga ada pengupasan dan pengangkutan tanah penutup atau overburden. Yang kelima ada yang keempat ada penggalian batu, yang keempat ada penggalian batu bara, kemudian ada pengangkutan batu bara atau hauling, pemasaran, dan reklamasi. Untuk reklamasi sendiri di PT Prima Delian Agroperma menggunakan tanaman sengon. Hasil dan pembahasan. Pada proses kegiatan penambangan, kecelakaan kerja itu merupakan suatu hal yang tidak diinginkan, tapi bisa saja terjadi kapan saja. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja pun bisa disebabkan oleh kondisi tidak aman maupun tindakan tidak aman yang berada di lingkungan kerja. Yang mana jika faktor tersebut diabaikan, dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Di PT Prima Delian Agroperma, masalah utama yang terjadi adalah tidak adanya divisi khusus ataupun orang yang berkompeten di bidang K3, sehingga menyebabkan tidak diperhatikannya mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri atau Kepmen Menteri ESDM nomor 1877K/30 MEM _2018, di mana perusahaan jasa pertambangan memantau dan pengelolaan keadaan darurat dalam menyediakan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kegagalan konstruksi, penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat, belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan dan peraturan-peraturan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ada, lemahnya penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kurang memadainya kualitas dan kuantitas alat pelindung diri. Nah, kemudian berdasarkan analisis di lapangan, potensi kecelakaan kerja yang terdapat di area penambangan itu dibagi menjadi kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Di mana untuk kondisi tidak aman itu sendiri adalah tidak adanya lampu lalu lintas di jalan tambang. Yang kedua, debu jalan tambang, kemudian yang ketiga, jalan licin, dan yang keempat, tidak adanya penutup di belakang bak dump truck. Kemudian untuk tindakan tidak aman, itu potensi bahayanya yang telah dilakukan analisis yang pertama, mengendarai dump truck melebihi batas kecepatan yang dianjurkan, berdiri di dekat alat, dan tidak menggunakan alat pelindung diri. Nah, untuk
kondisi tidak aman. Rambu lalu lintas itu merupakan alat bantu sebagai penunjuk jalan untuk mengurangi resiko kecelakaan. Sedangkan setelah dilakukan analisis di PT Prima Delin Agro Permai, di jalan tambangnya itu sendiri tidak punya rambu lalu lintas, tapi untuk di jalan penunjang atau jalan yang lalu lalang oleh manusia ataupun barang itu ada rambu lalu lintas, tapi untuk di jalan tambangnya itu sendiri tidak ada. Kemudian untuk debu di jalan tambang. Debu ini merupakan masalah yang sering kali terjadi di pertambangan. Bagi sebagian orang itu debu tuh tidak terlalu mengganggu, tapi di dunia pertambangan debu itu memberikan dampak yang sangat signifikan. Karena debu di jalan tambang itu dapat menimbulkan penyakit dan juga dapat memberikan bahaya di area penambangan seperti jarak pandang terbatas yang dapat menimbulkan potensi kecelakaan. Kemudian tidak adanya bak penutup belakang pada dump truck. Nah, kebanyakan dump truck di PT Prima Delin Agro Permai ini tidak memiliki bak penutup belakang, terutama pada saat mereka mengangkut material batu bara dari pit penambangan menuju ke stockpile. Alasannya karena dump truck ini juga dipakai untuk pengupasan tanah penutup atau overburden, agar pada saat dumping overburden itu tidak ada material overburden yang lengket. Jadi untuk mempermudah dari material overburden itu tadi jatuh. Sedangkan pada saat pengangkutan batu bara dari pit ke stockpile itu sangat berbahaya jika tidak adanya bak penutup belakang pada dump truck, karena bisa saja material batu bara yang masih dalam bentuk bongkahan itu bisa saja nanti jatuh atau menimpa pekerja yang ada di sekitar. Kemudian kondisi tidak aman selanjutnya yang terakhir adalah jalan licin. Nah, kondisi cuaca itu sangat berpengaruh terhadap kondisi jalan maupun area penambangan. Meskipun jalan yang ada di PT Prima Delin Agro Permai itu sudah sesuai dengan Kepmen nomor 1827, yaitu 3,5 kali lebar alat terbesar. Namun, dengan kondisi jalan tanah dan jika terjadi hujan lebat dalam kisaran waktu lebih dari 4 jam, itu jalanan tetap akan menjadi licin dan dapat memberikan bahaya seperti yang terlihat pada gambar dan truk tergelincir. Kemudian tindakan tidak aman itu adalah berdiri di dekat alat. Contohnya seperti gambar di sini, di mana terdapat pengawas ataupun pekerja yang berdiri di dekat alat tapi tidak menggunakan alat pelindung diri. Itu merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Kemudian mengendarai dump truck melebihi batas kecepatan. Nah, yang saya temui ketika melakukan magang di PT Prima Delin Agro Permai, kebanyakan para driver dump truck ini mengemudi melebihi batas kecepatan, di mana batas kecepatannya sesuai dengan peraturan Menteri yaitu 40 km per jam. Sedangkan para driver yang ada di PT Prima Delin Agro Permai ini mengendarai dump truck itu melebihi dari batas kecepatan atau bisa dibilang ngebut. Kemudian tindakan tidak aman selanjutnya itu tidak menggunakan alat pelindung diri, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Alasan pertama mengapa masih banyak pengawas ataupun pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Yang pertama, mereka tidak diberikan dari perusahaan itu sendiri alat pelindung diri. Yang kedua, jika mereka ingin menggunakan alat pelindung diri atau ingin diberikan dari perusahaan, mereka harus dipotong gaji. Itu yang membuat mereka tidak menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Setelah membahas potensi bahaya yang ada di area penambangan, kemudian kita bahas satu-satu potensi bahaya apa saja yang terdapat dalam proses penambangan, seperti pada pembersihan lahan. Pada pembersihan lahan itu potensi bahaya yang dapat terjadi itu seperti tertimpa pohon. Kemudian pada saat pengupasan dan pengangkutan tanah pucuk, potensi bahaya yang dapat terjadi yaitu seperti jalan amblas,
jalan licin, tabrakan antar kendaraan, dan kendaraan terbalik. Selanjutnya untuk pengupasan dan pengangkutan tanah penutup. Potensi bahaya yang dapat terjadi itu kurang lebih hampir sama pengupasan dan pengangkutan tanah pucuk. Itu potensi bahaya yang dapat terjadi seperti jalan licin, jalan amblas, tabrakan antar kendaraan, dan kendaraan terbalik. Kemudian untuk penggalian dan pemuatan batu bara itu bisa dibilang cukup banyak potensi bahayanya, yang seperti jalan licin, tabrakan antar dump truck yang satu dengan yang lain, terbentur antar dump truck dan bucket ekskavator terbalik, longsor, tertimpa batuan, dump truck tergelincir, dan terhirup debu. Kemudian untuk proses pengangkutan batu bara, untuk potensi bahayanya yang pertama dump truck tergelincir, ban dump truck bocor atau pecah, dump truck terbalik, tabrakan antar dump truck, ataupun terhirup debu. Kemudian potensi bahaya pada saat dumping. Nah, pada saat dumping terdapat beberapa potensi bahaya, yaitu seperti dump truck tergelincir pada saat memasuki area dumping, kemudian terkena lemparan batuan saat melakukan dumping, dump truck terbalik saat melakukan dumping, dan terhirup debu. Kemudian untuk pengendalian resiko kecelakaan kerja. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang ada di PT Primadelen Agro Permai, terdapat beberapa hal yang sesuai dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur di pertambangan berdasarkan referensi dari Kepmen nomor 1827 garis miring K, garis miring 30, garis miring MEM, dan garis miring 2018 yang menyebabkan terjadinya kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman di PT Primadelen Agro Permai. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan alat pelindung diri itu masih tidak sesuai karena masih banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Alasannya karena tidak diberikan dari perusahaan. Yang kedua, tidak melakukan safety induction, di mana safety induction ini sangat-sangat penting, terutama bagi para pekerja baru, anak magang, terus tamu, di mana itu tidak dilakukan di PT Primadelen Agro Permai karena tidak memiliki orang yang berkompeten atau ahli di bidang K3. Kemudian tidak melakukan safety talk sebelum bekerja. Nah, mereka tidak melakukan safety talk sebelum bekerja itu alasannya hampir sama seperti tidak melakukan safety induction, karena mereka tuh sebelum bekerja tidak melakukan safety talk karena tidak memiliki divisi khusus yang menangani tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian tidak memiliki rambu lalu lintas, itu masih tidak sesuai dengan Kepmen 1827. Nah, di mana rambu-rambu yang ada hanya di jalan penunjang atau jalan hauling batubara menuju ke stockpile, tapi tidak ada rambu-rambu di jalan tambang. Memiliki lebar jalan 3,5 kali lebar unit terbesar atau untuk jalan dua arah, karena jalan di PT Primadelen Agro Permai ini merupakan jalan dua arah, jadi berdasarkan Kepmen Menteri SDM, lebar jalannya itu harus 3,5 kali dari lebar unit terbesar. Itu sudah sesuai. Lebar jalannya itu yaitu 3,5 kali lebar unit terbesar, di mana unit terbesarnya itu yaitu grader dengan lebar 3 meter, dan lebar jalan yang dimiliki adalah 15 meter. Yang keenam, yaitu melakukan perawatan jalan, di mana ini masih belum sesuai. Alasannya karena untuk penyiraman jalan itu tidak dilakukan, terutama pada saat jalan berdebu itu tidak dilakukan karena water truck yang dimiliki itu rusak. Jadi tidak dilakukan perawatan jalan atau penyiraman jalan pada saat debu. Kemudian mengemudi dengan kecepatan maksimum 40 km per jam. Nah, ini juga masih tidak sesuai dengan Kepmen Menteri SDM, di mana masih banyak driver dari dump truck yang mengemudi di atas kecepatan yang telah ditentukan. Nah, agar dapat meminimalisir potensi bahaya yang ada di PT Primadelen Agro Permai, maka dibutuhkan upaya pengendalian resiko agar bahaya yang ada itu dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.
Untuk pengendalian resiko pada area penambangan, yang pertama untuk kondisi tidak aman, tidak adanya rambu lalu lintas. Nah, untuk pengendalian resikonya itu dengan membuat rambu-rambu di jalan tambang. Seperti yang kita tahu, rambu-rambu lalu lintas itu sangat penting dipasang di jalan tambang agar pekerja itu selalu berhati-hati dalam bekerja. Dalam hal ini, memberi masukan kepada perusahaan agar memberikan rambu-rambu lalu lintas jalan tambang. Nah, untuk penempatan rambu-rambu lalu lintas untuk jalan pertambangan sendiri, menurut SNI 6351 tahun 2016 itu tingginya itu harus 60 cm dari batas level permukaan jalan. Tujuannya apa? Agar terlihat oleh para pekerja yang melintasi jalan. Kemudian debu jalan tambang. Nah, pengendalian resikonya itu dengan melakukan penyiraman jalan dengan menggunakan water truck agar jalan tetap lembab untuk mengurangi kondisi tidak aman bagi para pekerja. Nah, water truck ini berfungsi untuk melakukan penyiraman dengan air jalanan yang berdebu sehingga dapat mengurangi debu yang ada di jalan tambang. Di samping penggunaan water truck, penggunaan APD lengkap juga sangat berguna bagi para pekerja untuk meminimalisir dampak dari debu, terutama pemakaian masker. Kemudian untuk pengendalian resiko jalan licin, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dalam meminimalisir kondisi tidak aman seperti jalan licin adalah dengan melakukan perbaikan jalan. Perbaikan jalan di sini dilakukan dengan menimbun jalan dengan tanah yang baru, kemudian diratakan dengan alat grader dan dipadatkan dengan kompaktor. Kemudian untuk pengendalian risiko tidak adanya penutup di belakang bak dump truck, yang pertama memasang kembali bak menutup belakang dump truck pada saat akan melakukan pengangkutan batu bara dari pit menuju ke stockpile. Kemudian menggunakan alat pelindung diri secara lengkap yang sesuai dengan peraturan menteri yang di mana pada peraturan menteri ini berbunyi bahwa perusahaan menyediakan APD bagi pekerja ataupun buruh di tempat kerja dan perusahaan memberikan alat pelindung diri ini sesuai dengan standar nasional Indonesia secara cuma-cuma atau gratis tanpa dipungut biaya apapun. Untuk pengendalian risiko pada area penambangan yang kedua yaitu untuk tindakan tidak aman tadi. Yang tindakan tidak aman tadi yang pertama yaitu mengendarai dump truck melebihi batas kecepatan yang dianjurkan. Nah, adapun untuk upaya pengendaliannya itu dengan melakukan safety talk sebelum bekerja. Nah, di mana pada saat safety talk ini dijelaskan kepada pekerja hal-hal apa saja yang dapat membahayakan keselamatan pekerja. Kemudian yang terutama itu pemasangan rambu lalu lintas. Yang kedua, berdiri di dekat alat. Untuk upaya pengendaliannya sendiri, yaitu dengan melakukan sama seperti tadi safety talk sebelum melakukan pekerjaan, karena safety talk itu sangat penting untuk keselamatan dan kesehatan kerja sebelum melakukan pekerjaan dan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Kemudian yang terakhir, tidak menggunakan alat pelindung diri. Adapun upaya pengendalian risiko yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD secara lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat perlindungan diri. Di situ jelas disebutkan bahwa alat pelindung diri itu bagi pengusaha itu wajib menyediakan APD dan diberikan kepada pekerja itu secara cuma-cuma atau gratis. Nah, untuk pembersihan lahan atau pengendalian potensi bahaya yang terdapat dalam proses penambangan, yang pertama untuk proses pembersihan lahan, yang pertama upaya pengendaliannya itu dengan menggunakan alat pelindung diri, meningkatkan pengawasan pada saat akan melakukan proses pembersihan lahan. Yang kedua, pengupasan dan pengangkutan tanah pucuk. Dari hasil observasi itu,
berdasarkan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan, maka untuk pengendalian bahayanya itu dapat disarankan kepada perusahaan agar melakukan kajian terhadap daya dukung jalan dan peninjauan rutin terhadap kondisi jalan di tambang. Untuk pengupasan dan pengangkutan tanah penutup itu kurang lebih hampir sama kayak pengupasan dan pengangkutan topsoil. Lanjut ke penggalian dan pemuatan batu bara. Nah, karena pada penggalian dan pemuatan batu bara ini mungkin potensi yang dapat ditimbulkan itu lumayan besar, maka di sini saya memberikan masukan kepada perusahaan untuk mengatasi potensi bahaya yang sering terjadi, yaitu seperti banyaknya air yang tergenang di front penambangan dikarenakan mesin pompa yang bekerja kurang efektif dan menyebabkan air menjadi tergenang. Selain itu juga dilakukan peninjauan rutin terhadap kondisi jalan tambang, serta mengkaji jumlah alat ekskavator dan dump truck yang efektif dan efisien ketika melakukan penggalian dan pemuatan batu bara, agar tidak terjadi tabrakan antar alat, memasang rambu-rambu lalu lintas jalan tambang, dan menggunakan alat pelindung diri. Lagi-lagi alat pelindung diri itu penting untuk kesehatan dan keselamatan kerja di tambang. Kemudian pada saat proses pengangkutan batu bara atau hauling, upaya pengendaliannya itu adalah dengan cara melakukan pemeliharaan terhadap jalan, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, menggunakan alat pelindung diri, dan meningkatkan pengawasan. Nah, upaya pengurangan risiko. Dari setelah saya menjelaskan tadi, dapat saya rangkum untuk upaya pengurangan risikonya, yaitu yang pertama, merekrut orang yang ahli di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan safety talk sebelum mulai pekerjaan, meningkatkan kualitas alat pelindung diri, memberikan safety induction, meningkatkan peraturan, dan meningkatkan pengawasan. Yang terakhir ada penutup. Kesimpulan dari seminar magang saya kali ini yaitu PT Prima Delian Agroperma ini menggunakan sistem penambangan tambang terbuka atau open pit, di mana tahapan-tahapan penambangan di perusahaan ini dimulai dari tahap land clearing, pengupasan tanah pucuk atau topsoil, pengupasan tanah penutup atau upper burden, penggalian batu bara, pemuatan batu bara, pengangkutan batu bara, pemasaran, hingga reklamasi. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu upaya pengendalian faktor bahaya di dalam kegiatan penambangan adalah dengan menganalisis kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, serta meminimalisir dengan cara melakukan pengawasan terhadap karyawan dan alat berat yang ada agar kecelakaan kerja tidak terjadi, sehingga terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah maupun perusahaan. Akhir kata, sebelum saya tutup ini, saya akan memberikan satu kata-kata yang sangat bermakna ya di kesehatan dan keselamatan kerja. Safety is expensive, can be paid for with anything. Maksudnya itu keselamatan itu adalah hal yang mahal dan tidak bisa dibayar dengan apapun. Keselamatan jiwa kita itu merupakan hal-hal yang sangat mahal. Dan kalau misalnya kita udah sakit atau misalnya sudah kena bahaya dari kerja itu, keselamatan itu udah mahal untuk dijangkau gitu, nggak bisa dibayar dengan apapun. Oke, terima kasih, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga, presentasi saya dapat menambah pengetahuan untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.